Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama simak tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Bilfaqih berikut ini terkait beberapa fadilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil keberkahan dan faidah dari tausiah yang beliau sampaikan. Amin ya robbal alamin. Ajarannya wali-wali itu kalau mengamalkan sesuatu jangan karena rutinan, asli niat karena ingin barokah. Apa bahasa Arabnya itu? Ma'ahsanal ibadah idza lam tasir 'adah. Coba itu, sunnya dikesanain dulu biar enggak ayah. Jadi jangan mau kemana? Mau tahlilan, mau kemana? Mau baca manaqib, ikut baca, bagus, adat yang baik. Tapi itu dapat asrornya sedikit itu. Jadi beda dengan yang orang dari rumah lagi kena musibah. Musibah itu kan tidak enak, kata orang itu. Tapi kata Allah, kamu saya beri musibah, keluar ke manaqib, keluar ke masjid, keluar ke hall, keluar ke umroh, keluar ke haji. Di jalan aja udah nangis terus. Ingat musibahnya tadi. Ya Allah, mudah-mudahan barokah maulid, saya jadi baik, barokah maulid, anak saya jadi baik, barokah maulid, rezeki jadi baik. Ini yang dibilang al-madad fil masyhad. Curahan dari Allah itu beda. Jauh, sangat jauh sekali. Jadi karena itu guru-guru saya mendidik saya. Kalau saya bilang guru-guru itu berarti banyak. Saya suka merangkum nasihat-nasihat dari para guru, ya sudah jadi pemahaman saya sekarang. Kenapa kita itu harus banyak tahu riwayat orang-orang saleh, riwayat para wali, riwayat Nabi Muhammad? Jangan satu, jangan. Sebab watak manusia itu gampang bosan. Itu sudah fitrah insan itu, gampang bosan. Jadi kalau taunya itu aja, nggak bisa hadir hati itu, nggak bisa. Lamma alimallahu fika wujudal malal lawana lakat ta'at. Sayyidi bin Athaillah berkata, ketika Allah tahu kamu itu gampang bosan, maka taat itu dibikin macam-macam. Ada hidangan tilawatul Quran, ada hidangan tadabburul Quran, ada hidangan hifzul Quran. Quran aja itu macam-macam itu. Ada hidangan khatmul Quran. Ini enaknya beda, sirnya beda, banyaknya malaikat yang hadir beda. Siapa yang bikin beda? Allah. Kenapa? Rahmatan lana. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Kembali ke Nabi Muhammad. Karena itu kita harus tahu, jangan satu maulid. Maulid tiba kita harus paham. Maulid Habsyi harus paham. Ucapan-ucapan tentang Nabi Muhammad yang sering dibawa oleh Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah apa? Imam Al-Habib Abdul Qadir beda lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beda lagi. Sayyidin Nabhani, itu semua itu kita harus tahu, harus biar tidak bosan. Sebab bosan fitratul insan. Bosan kepada Nabi Muhammad, waduh, bisa kafir ente. Bosan kepada Muhammad Rasulullah, bosan kepada wali aja, kata guru-guru saya, mujibun lakumul kufur. Apalagi bosan dengan Nabi Muhammad, bahaya. Jangan sampai ada yang mengatakan, untuk apa? Gosida lagi, maulid lagi, cerita Nabi lagi, sholawat lagi. Ini yang ngomong ada setan nempel di lidahnya itu orang. Akhirnya itu orang nataqa fadhanna kalamahu yatakallam, dia yang ngomong padahal setan yang lagi ngomong itu. Ini Allah sudah rapi. Ini kira yang bikin Ihya Ulumuddin itu siapa? Allah. Nah, tahu saya karangannya Imam Ghazali, tapi itu Allah itu.
La ta'thira lil Imam al-Ghazali fi syai'. Allah itu yang bikin. Siapa yang ngarang maulid yang kita baca ini? Allah. Nanti kira Habib Ali. Nah, adatannya Habib Ali. Satu detik saja Habib Ali ngarang. Selain biqudratillah nggak bisa, nggak ada. Allah itu. فالذي حببكم إلى مولد رسول الله هو الله والذي علمكم معاني محمد رسول الله هو الله والذي حببكم إلى رسول الله هو الله. Ketika Allah Ta'ala ingin dikenal, belum ada malaikat Jibril, belum ada Arsy, belum ada apa-apa. Huwa mawjud wahdah fa khalaqa nura Muhammad. Ini nyata terjadi. Setelah Allah Ta'ala menciptakan nur Muhammad, para malaikat diciptakan, diberi rasanya lezat di dalam melihat zat Allah. Pahami omongan saya ini. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Arsy, macam-macam malaikat diberi rasa nikmat an-nazar ila wajhillahil karim. Gak ada duanya, memang itu sudah. Diberi lagi kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan Allah. Ana as'alukum falimadha khalaqa nura Muhammad. Kurang apa malaikat? Makanannya an-nazar ila wajhillahil karim, tapi tidak dicukupkan oleh Allah. Buka pikiran Anda, tidak dicukupkan segitu, tidak. Khalaqa nura Muhammad. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Limadha? Ada apa ini? Ada rahasia apa di sini? Ada rahasia selain nur Muhammad, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Malaikat sedahsyat apapun butuh tersambung kepada nur Muhammad. Fanuru Muhammadin muallimul malaikatil kiram. Kenyataan seperti ini perlu terukir di dalam pikiran kita, sehingga kita apabila mengenang Nabi Muhammad paham. Orang kalau mendengar hikayat al-hikayat jundun min junudillah, mendengar hikayat pembahasan baru tentang Nabi Muhammad, bangkit, ini yang kita cari nih. Diajarkan oleh masyayikhuna, setiap hari harus bertambah kenal kepada Nabi, setiap hari harus bertambah cinta kepada Nabi, untuk menuju manunggal kepada Allah dan manunggal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lanjutannya tadi, setelah para malaikat melihat nur Muhammad dan tahu betul bahwa ini beda, ini ciptaan khusus, tidak dibikin dua, ya cuma satu. Paham malaikat, tapi mereka menanti-nanti, ini nur Muhammad kalau diwujudkan, dicampur dengan insan, seperti apa jadinya. Ketika aradallah khalqa Sayyidina Adam, saat Allah selesai mencipta abuna Sayyidina Adam dan meletakkan nur Muhammad fi jabinihi, dicampur bersatu menjadi bentuk suratul insan. Anak Nabi Adam belum ada, apalagi cucunya, istrinya juga belum ada saat itu. Beliau sendiri, tapi ada nur Muhammad fi jasadihi. Para
malaikat yang melihat nur Muhammad Shati' fi jabini Sayyidina Adam, berbarengan diperintahkan sujud oleh Allah Ta'ala, fasajadu ihtiraman di hadzal nur. Kagum, ini bukan anak, bukan ini bukan saya, bukan anda, malaikat yang nggak ada kotornya. Malaikat itu nggak ada kotornya, bersih sudah. Itu melihat nur Muhammad, udah nggak bisa apa-apa sudah. Apa ini? Kok bisa Allah? Ya Allah, ya Allah, ya pasti bisa. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya Rasulullah jina leziyarah sidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin Nabi salam alaika ya Habib alaika salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khafiqa ya Mumajjad ya Imam al-Qibla ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khafiqaini ya Muayyad ya Imam ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khafiqaini
في قائل يا مؤيد يا ممجد يا إمام القلب من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nabi Muhammad itu muayyad, dikuatkan, ta'yid, bukan hanya satu, ta'yidat. Itu mulai zaman Nur Muhammad sudah muncul ta'yid. Zaman para nabi, semua nabi manapun yang ketitipan Nur Muhammad huwa muayyad, pasti muayyad. Udah, itu yang diceritakan oleh Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi itu salah satu imam 4 mazhab, itu patut dijadikan contoh. Ulama ahli zahir, ahli syariat, tapi muhabbahnya ke Nabi Muhammad luar biasa. Ya Sayyidah Sadat itu kagak sidang. Sayyidah Sadat itu kagak sidang terus apa? Arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Sama? Insya Allah biada. Ini ada cerita unik tentang muayyad di Sayyidah Sadat. Arju ridhaka wa ahtami bihimaka terus. Wallahi wa bijahika innani inna li qalbun. Coba carikan nabiatnya, satu anak cari. Saya teruskan ceritanya. Itu Imamul Hanafi mengarang qasidah ini, nggak ada yang tahu, sendirian. Jadi Imam Abu Hanifah itu contoh baik untuk ulama ahli zahir, tapi tetap thariqahnya seperti aulia. Bahkan beliau minal aulia, bahkan minal aqtab. Itu diterangkan di kitab Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, apa nama kitabnya itu saya lupa. Situ dibilang kalau sudah mendekati fajar, mendekati subuh, dari rumah Abu Hanifah terdengar anin, rintihan kayak orang ditinggal mati anak, bayi cakep baru lahir mati, kan pasti merintih kan si ibu dan si ayah. Itu setiap mau subuh terdengar anin, hatta yarhamahu jirano, sampai tetangganya merasa kasihan mendengar rintihan itu. Yaumiyan ada. Itu waktu beliau munajat kepada Allah, yastaghfirullah wa yusalli wa yusallimu ala Rasulillah. Satu waktu beliau dapat futuh, dapat ilham, ngarang ya Sayyidah Sadat, jitu kagasi dan arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Terus apa? Wa bihaqqi jahika innani bika mughramun. Ada gitu-gitunya deh, pokoknya cerita kegilaan beliau kepada Nabi. Terus di situ cerita pindahnya Nur Muhammad dari Nabi ini ke Nabi ini. Setiap Nur yang ketitipan, setiap Nabi yang ketitipan Nur pasti ditolong Allah Ta'ala. Itulah kurang lebih ceritanya.
Selesai beliau mengarang, ini sendiri loh ya, pahami cerita saya sendiri, kitab nafsu sendiri sampai selesai. La ya'rif illa huwa wallah wal malaikah, mungkin yang lihat. Jadi dah beliau baca sendiri, kalau lagi ingat Nabi dibaca sendiri. Waktu beliau, ini kurang lebih ya, ini cerita saya dengar dari Ustaz Amali. Ustaz Amali nggak tahu dari siapa, apa dari kitab apa dari orang. Di salah satu menara masjid, kan biasa kalau mau sholat itu ada bacaan-bacaan di kota lain. Ada orang yang muadzin, yang mau adzan, baca itu. Ta'ajjab Imam Abu Hanifah. Kok bisa nyampe di sini? Kok sudah saya ini? Min aina laka hadha? Dari mana kamu tahu ini? Manil mu'allif? Qal hadha mu'allifuhu Abu Hanifah. Ta'rif Abu Hanifah? La. Abu Hanifah yang tanya ini. Akhirnya ditanyakan, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quri'at hadhil qasidah amam Rasulullah. Dibaca qasidah di depan Nabi, yang mimpi bangun hafal. Ya Allah. Jadi Nur Muhammad ini yang dulu dikagumi para malaikat itu, sepeninggal Rasulullah SAW masih bisa masuk ke alam mimpi. Orang kafir bisa syahadat karena ketetesan Nur Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sakit ketetesan Nur Muhammad Nabi, berapa banyak riwayat sembuh. Orang bodoh ketetesan Nur Muhammad manamian bisa sembuh. Ini lana, ini salah satu bagian yang bisa kita cari, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mimpi Nabi itu ittasal, tersambung dengan Nur Muhammad, dan ini cara yang paling gampang dan bisa kita kejar ini. Tersambung. Kalau ya Allah udah sulit. Tadi qasidah li ghairi jamalikum nadhari haram itu ya Allah itu. Sayyidi Abdullah dia sulit, bukan kelas kita lah. Ini kalau mimpi ini kita masih bisa. Dan salah satu cara ingin bermimpi Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca kitab maulid. Jangan seminggu sekali, jangan sebulan sekali, usahakan hatam tiap hari. Biniyah, ya Allah, barakah maulid Simtud Durar, bagi yang senang Simtud Durar. Ya Allah, barakah maulid Dibai, bagi yang senang Dibai. Hari ini wajah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam. Itu kalau Anda dapat ini, ittasalta binuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abad. Burda ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kull. Zalamtu sunnata man ahya al-zalama ila أن اشتكى القدما الضر من ورمي وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على الإصام
كيف تدعو دنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا محمد سيد الكونين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الناهي فلا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من مقتحم اللهم صل وسلم